Terus istilahi, bukan lughawi. Terus di satu-satu gitu. Terus ini sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang belajar menganalisis gitu ya, tentang bagaimana belajar shorof. Shorof itu kalau seandainya dikatakan ummul ulum, ya, jadi jangan sampai kemudian shorof anak kita, anak peserta didik kita itu lemah. Jadi saya memondokkan anak saya, itu saya persyaratkan sighot itu ngerti. Ini masdar, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini isim fa'il, ini isim maf'ul, itu harus ngerti itu. Kalau masalah i'rab, rafa', nasab itu memungkinkan. Tapi kalau seandainya seseorang itu kemudian nggak ngerti sighot, ini fi'il madhi nggak ngerti, fi'il mudhari, itu berat itu menurut saya. Nggak akan bisa kemudian anak itu menghukumi ini rafa', nasab, jar atau jazm kalau seandainya tentang sighot masih belepotan gitu ya. Oleh sebab itu hati-hati masalah shorof, Ustaz. Itu yang saya katakan, shorof paradigmanya sudah kita rubah, Ustaz, ya. Dari kemampuan menjadi keterampilan, ini menjadi sangat penting. Paradigma belajar shorof, kapan seseorang itu kemudian dianggap, itu kita rubah. Terampil, bukan mampu. Memang dalam konteks tertentu, namanya kemampuan, Ustaz. Tapi dalam konteks secara umum, itu keterampilan. Yang saya maksud dengan kemampuan itu ketika sudah begini misalnya, zakayu zaki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin, tulisannya sudah begini, ini sudah nggak bisa anak kecil, Ustaz. Ya, kalau seandainya ditulis pakai al muzakki, ini sudah kemampuan. Kalau ini sudah kemampuan, ya. Tapi secara umum kalau coba ditasrif zakka, ya itu keterampilan itu. Lah karena keterampilan, tolong diperhatikan itu. Kalau bisa setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai, 15-10 menit, pilihlah sesuai dengan kalau saya memilihnya seperti yang tadi saya katakan itu, ada, silakan dibuka di buku saya itu kan begitu. Takwid 1, takwid 2, takwid 3, takwid 4, takwid 5 itu yang dibaca setiap hari. Jadi saya suruh tasrif lughawi fi'il madhi, tasrif lughawi fi'il mudhari, tasrif lughawi fi'il amar, tasrif lughawi isim fa'il. Itu fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun wa fa'alatun fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun wa fawa'ilu. Jadi ketika kemudian kita membaca kitab Jurmiyah misalnya, likhtilafil awamil dari mana? Dari amilun, coba ditasrif, itu bisa. Amilun, amilani, amiluna, wa ummalun, wa amalatun, amilatun, amilatani, amilatun, wa amamilu. Ayyuhat talabah, misalnya. Ya kan, ayyuhat talabah. Itu paham bahwa tak yang ada di situ bukan tak marbutah yang litanif, itu bukan. Talibun, talibani, talibuna, wa tullabun, wa tullabatun. Hamalatul arsh, itu kan ada kan. Hamalatul arsh, itu para malaikat pembawa, penyangga. Para. Hamilun, hamilani, hamiluna, wa hummalun, wa hamalatun. Hanya kita berkenalan dengan tak marbutoh. Di sini ada, Ustaz, tak marbutoh. Kapan memiliki fungsi sebagai lil wahda. Apa bedanya sya'run dengan sya'ratun? Apa dengan badannya warakun dengan warakatun? Syajarun dengan syajaratun dan seterusnya begitu itu. Ya ada yang seperti itu. Jadi saya minta kepada panjenengan, tasrif itu keterampilan, karena keterampilan jangan kemudian hanya ini waktunya tasrif Ustaz, ini sudah selesai ini, lupa pasti lupa. Itu zaman catat itu. Kebijakannya adalah
15 menit, satu pondok, nggak ada yang lain kecuali tasrifan. Begitu. Wah, itu bagus kalau itu. Kalau di buku kami, itu takwid 1, takwid 2, takwid 3, takwid 4, takwid 5, ya, itu sudah mewakili, sudah. Dan insya Allah, anak-anak dengan mendengar, ya, dengan membaca, dengan melafatkan, kemungkinannya anak-anak itu pada akhirnya akan bisa. Tapi kalau seandainya hanya pada waktunya, Ustaz, ini masih tingkat pemula misalnya, ini dibebani hafalan tasrif, setelah naik kelas menjadi mutawassit, itu lupa, Ustaz. Itu yakin saya itu. Kita lah sendirilah misalnya, kaidah ilal misalnya tidak pernah kita ulang, ya lupa juga meskipun kita sudah senior macam-macam. Itu penting menurut saya untuk tasrif itu. Karena tasrif itu menurut saya tingkat akurasinya harus 100%, maka jangan sampai itu. Ya, jangan sampai kemudian dilewatkan. Wujud tanggung jawab kita adalah kita cukup bagus, anak ini potensi untuk kemudian bisa bagus ketika tasrifnya sudah bagus. Oleh sebab itu, kalau seandainya waktu itu sampai 4 jam, ya, 4 jam, apalagi kemudian itu dipotong 20 menit itu, ya sama-sama enak lah. Murid enak, guru enak, dan seterusnya. Setiap hari, satu pondok putra-putri, kalau ada putrinya misalnya itu langsung pakai pengarah suara. Ada yang baca di sentralnya misalnya, bagus sekali kalau seandainya seperti itu, menurut saya. Itu maju, anunya. Sorof kami itu, ya itu Ustaz, ya jenenge orang temuan ya Ustaz. Harus yakin jenengan Ustaz, meskipun tidak boleh sampai menjelekkan yang lain. Saya yakin pada temuan saya. Misalnya, belajar tasrif istilahi harus yang ditekankan untuk dihafalkan itu adalah yang mazid. Itu temuan Ustaz. Itu temuan itu. Dalam dunia ilmiah itu dihargai. Gitu. Kenapa? Karena mazid bersifat qiyasi. Itu catatannya yang sampean. Belajar tasrif istilahi itu harus yang ditekankan untuk dihafalkan itu yang mazid. Mujarrad bagaimana? Mujarrad dikenalkan. Kalau seandainya mau dihafalkan, wazannya saja. Tapi kalau mauzun dihafalkan macam-macam, lebih baik masing-masing anak didampingi oleh kamus. Misalnya sampean datang dari sini, tahun depan berkebijakan misalnya, dari yang ada misalnya sampai daftarnya sekian juta itu misalnya, ada poin misalnya, ada item untuk membeli kamus. Ya, kalau di kami ada item untuk ini dibekali. Ini nggak apa-apa, sampean pakai Al-Miftah, pakai macam-macam, tapi ada buku juga yang itu nggak masalah juga, misalnya nggak masalah juga, misalnya begitu. Karena yaitu ada orang yang kepingin progresnya itu luar biasa, sehingga dia harus dibekali ya ketika ada kesadaran itu untuk kemudian membaca yang memungkinkan untuk mampu dilakukan oleh yang bersangkutan. Berarti itu yang berbahasa Indonesia dan seterusnya itu. Itu begitu. Jadi poinnya begitu. Tasrif istilahi harus wazan itu menjadi mujarrad mazid itu pintu masuknya. Kalau seandainya belajar tasrif istilahi, pintu masuknya adalah pada konsep mujarrad mazid. Yang ini yang harus ditekankan untuk dihafalkan. Yang ini harus ditekankan untuk dihafalkan. Mujarradnya dikenalkan, yang mau dihafalkan bisa jadi adalah wazannya saja. Itu begitu. Ya. Yang kedua adalah konsep tentang wazan harus dikembangkan. Itu catatan-catatan yang tadi malam kita. Wazan harus dikembangkan. Wazan itu harus mewakili bina. Jangan hanya wazan itu fa, ain, dan lam saja. Harus yang mewakili bina. Jangan hanya fa, ain, dan lam saja. Wazan itu ya fa'ala, af'ala, fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, infa'ala, if'ala, istaf'ala. Misalnya if'awwala, if'aw'ala, if'ala. Jangan hanya itu tok. Yang fa, ain, lam. Nyata di lapangan, ketika kemudian itu yang menjadi wazan, ketika mauzunnya mu'tal itu gulung guming sudah. Ya. Wazan harus yang mewakili bina. Jadi zakah itu adalah wazan, kita anggap wazan karena di situ ya. Wakala itu wazan, mewakili mithal. Zakah itu adalah wazan, mewakili nakis.
Walla itu adalah wazan mewakili lafif. Ya, massa itu adalah wazan mewakili fa'ala yang mudha'af. Atau itu adalah wazan. Kita anggap. Terus itu wazan itu semuanya. Wazan. Begitu anunya itu, Ustaz. Jadi kata kuncinya di sini. Lah, setelah kemudian tentang wazan itu selesai, coba tadi lagi. Nah, itu ya. Ya, konsep tentang wazan itu jadi 3. Nanti ini diberi anunya ya. Ini diberi apa? Bukan file ini, nggak apa-apa diberikan mas-mas ini biar dipelajari dan seterusnya. Ya. Gitu. Akhirnya setelah itu Ustaz, dalam tasrif istilah itu ya, konsep tentang wazan menggunakan at-tamrinat li tasrifil af'al, bergerak menyamping. Ayo, coba diberikan sekarang. Di atasnya berarti. Nah ini. Pertama bergerak menyamping. Ini kan wazan. Ayo diucapkan ini sampean dulu. As'ad, fa'ala ditasrif. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan fa'alan mufa'alan fawa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Apa bacaannya ini? Haddatsa. Coba ditasrif. Haddatsa yuhadditsu tahdisan tahditsatan tahdatsan tihdatsan muhaddatsan fawa muhaddisun wa dzaka muhaddatsun haddits la tuhaddits muhaddatsun muhaddatsun. Ini apa? Allama. Terus dibaca. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allaman fawa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allamun. Itu apa bacaannya? Qarraba. Coba ditasrif. Kesini saja anunya itu. Biar nggak apa-apa. Ongkap. Qarraba yuqarribu taqriban taqribatan taqraban tikraban. Itu dibuka. Pintu enggak itu yang itu. Ya, ke atas. Terus. Na'ama yuna'imu tan'iman tan'imatan tan'aman tin'aman muna'aman fawa muna'imun wa dzaka muna'amun. Na'im la tuna'imu na'amun muna'amun. Itu bukti Ustaz. Bisa fa'ala secara otomatis memungkinkan untuk haddatsa faham, allama faham, bisa maksudnya. Anak itu Ustaz, kalau seandainya kemudian apa yang dihafal mampu ditularkan kepada sesuatu yang sama sekali tidak dihafal tapi bisa diucapkan, itu senangnya luar biasa. Itu akan menambah motivasi dia untuk belajar lebih giat. Aku gak tahu ngapalno haddatsa, gak tahu ngapalno allama, gak tahu ngapalno qarraba, gak tahu ngapalno na'ama, gak pernah menghafalkan sakhona, qallama, malaka, fakkara, jannaba, tapi kok hafal saya. Itulah yang saya maksud dengan qiyasi. Secara psikologis, anak itu pada akhirnya akan senang. Enak ya, gampang ya. Tapi mujarrad tidak begitu, Ustaz. Mujarrad itu satu-satu harus dihafalkan. Apakah mengikuti wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula? Harus lihat kamus. Itulah dasar kenapa kok kemudian kami berkebijakan yang harus dihafalkan dan ditekankan. Bahkan kalau tidak hafal bisa jadi ditakzir. Itu yang ini. Coba Furqan, fa'ala. Fa'ala yufa'il fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il fa'alun fa'alun. Hadasa yuhaditsu muhadatsatan wa hidasatan wa hidasatan fahuwa muhaditsun wa dzaka muhadathun. Hadis la tuhadits muhadathun muhadathun. Alama yu'alimu mu'alamatan wa ilaman wa ilaman fahuwa mu'alimun wa dzaka mu'alamun. Alim la tu'alim mu'alamun mu'alamun. Qaraba yuqaribu muqarabatan wa kiraban wa kiraban fahuwa muqaribun wa dzaka muqarabun. Qarib la tuqarib muqarabun. Ini bisa semua Ustaz. Dan bahkan kalau seandainya kita bertemu dengan kitab, ya, dengan ketika analisis kitab dan bertemu dengan lafadz yang mazid, pasti bisa. Pokoknya mirip, binanya mirip. Ya sama, binanya sama, gitu ya. Ya, coba As'ad sekarang, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fawa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'ila tuf'il muf'alun muf'alun. Ahdasa yuhdisu ihdasan wa muhdasan fawa muhdisun wa dzaka muhdasun. Ahdis la tuhdis muhdasun muhdasun. A'lama yu'limu i'laman wa mu'laman fawa mu'limun wa dzaka mu'lamun. A'lim la tu'limu mu'lamun mu'lamun. Aqraba yuqribu iqraban wa muqraban fawa muqribun wa dzaka muqrabun. Aqrib la tuqrib muqrabun muqrabun.
An amayun ayun aman wa mun aman fa wa mun aymun wa zaka mun amun. An aimlatun aimun amun mun amun. Sudah. Menurut saya bagus, Ustaz. Saya yakin kami berani ini kolom bagus sih. Saya mengatakan ini kolom untuk latihan bagus sih. Ya, begitu. Ini caranya berlatih ke sini dulu, Ustaz. Terus begitu. Setelah bisa, ayo sekarang Allama ke bawah. Ayo, As'ad. Allama yu'allimu ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allaman fawa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Allim la tu'allimu allamun mu'allamun. Alama yu'allimu mu'alamatan wa ilaman wa ilaman fawa mu'allimun wa dzaka mu'allamun. Alim la tu'allimu allamun mu'allamun. A'lama yu'limu i'laman wa mu'laman fawa mu'limun wa dzaka mu'lamun. A'lim la tu'limu allamun mu'lamun. Ta'alama ya ta'alamu ta'aluman wa muta'alaman fawa muta'alimun wa dzaka muta'alamun. Ta'alam la tata'alamu ta'alamun muta'alamun. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman wa muta'allaman fawa muta'allimun wa dzaka muta'allamun. Ta'allam la tata'allamu ta'allamun muta'allamun. Ya'talama ya'talimu ya'tilaman wa mu'talaman fawa mu'talimun wa dzaka mu'talamun. Ya'talim la ta'talimu ta'alamun mu'talamun. In alama yan alimu in ilaman wa mun alaman fawa mun alimun wa dzaka mun alamun. In alim la tan alimun alamun mun alamun. Ya'lam ma ya'lamu ya'limaman wa mu'laman fawa mu'lamun wa dzaka mu'lamun. Ya'lam ma la ta'lam ma mu'lamun. Ista'lama yasta'limu isti'laman wa musta'laman fawa musta'limun wa dzaka musta'lamun. Ista'lim la tasta'limu musta'lamun musta'lamun. Ini tahun kedua, Ustaz. Jadi baru 1 tahun. Jadi harus diapresiasi karena 1 tahun. Itu gak ada pelajaran sorof khusus, Ustaz. Setiap hari suruh baca terus. Mulanya saya itu pesan sungguhan ini. Kalau seandainya sampai jangan kemudian yang namanya terampil sorof itu hanya kelas tertentu. Kalau bisa ada kebijakan, kita ambil 15-20 menit bersama-sama. Itu begitu. Sudah, thread bersama-sama. Karena apa? Yaitu kecenderungannya berdasarkan temuan saya di lapangan, anak Ustaz, yang sudah lomba Fathul Mu'in, karena tidak dilatih, karena tidak mendengar, itu kadang-kadang disuruh tasrifan itu sudah lupa, meskipun mungkin mengucapkannya benar. Ya, jadi nanti misalnya ini coba zakah misalnya, ayo Furqan, ini yang mu'tal Ustaz sudah. Lakoi laki talkian talkiatan talkaan tilkaan melakon bahwa melaki medaka melakon laki latu laki melakon melakon Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan merabban bahwa merabbi medaka merabban rabbi latu rabbi merabban merabban Rokoi laki talkian talkiatan talkaan tilkaan melakon bahwa melaki medaka melakon laki latu laki melakon melakon. Jadi ini kalau sudah bisa semua, Ustaz, ya. Kalau sudah bisa semuanya, ini sudah mewakili untuk yang istilah itu kita anggap selesai. Itu, ya. Itu cara belajar tasrif istilahi di kami. Yang pertama, berangkatlah dari pembagian mujarrad mazid. Kemudian, yang kedua itu adalah konsep tentang wazan digeser. Nanti silakan dipelajari di PowerPoint itu. Yang ketiga, kolom ini yang pertama bergerak ke samping, yang kedua bergerak ke bawah. Itu sudah saya catat di situ. Anunya itu begitu. Dan ini dilatihkan terus. Begitu. Ya, diteruskan anunya. Udah. Nah, itu cara belajar tasrifan. Terus itu kenapa kok tadi malam itu untuk meyakinkan panjenengan sebenarnya ini bahwa masalah ini ketergantungan pada kamus itu kuat, itu tok aja. Sehingga menurut saya kalau selevel Al-Bahjah itu satu-satu menurut saya, Munawir satu-satu, itu jadi karakter, Ustaz. Di sini saja mungkin saya Jember itu di sini satu orang satu kamus itu
Maksudnya kamus itu banyak dan di mana-mana itu di sini. Ya begitu. Itu penting untuk menurut saya dianukan. Diteruskan, Nasir. Ya. Ini tasrif lughawi sekarang. Ya. Apa tasrif lughawi itu? Ya itu sebenarnya kalau di sini biasanya kalau sedang ngajar itu begitu. Tasrif istilah itu apa? Taghyirul aslil wahid ilal amthilah al-mukhtalifah lima'anin maqsudatin. Apa tasrif lughawi itu? Isnadul fi'li ila dhamair. Itu biasanya disebutkan, ya. Itu Kalau lughawi Ustaz ini berangkatlah dari konsep sahih dan mu'tal. Gitu. Perhatikan titik perbedaan yang terjadi pada masing-masing bina. Gitu ya. Itu begitu. Sahih mu'tal masing-masing bina. Nah, teruskan. Sekarang. Nah, ini Ustaz. Satu kolom ini cuma Ustaz. Satu kolom ini. Bagaimana membaca ini? Kalau seandainya kita mau mentasrif lughawi, berangkatlah dari konsep sahih dan mu'tal. Secara umum begitu. Sahih itu ada yang salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Di sini ada tulisan kalau salim laisa fihi mushkilatun, tidak ada masalah di sini. Ini normal-normal saja. Al-mahmuz laisa fihi mushkilatun, mithal laisa fihi mushkilatun. Itu normal-normal saja. Ya. Jadi kalau salim misalnya daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabna. Bisa. Tapi kalau sudah mudha'af itu ada masalah. Masalahnya kapan? Masalahnya apa? Masalahnya apakah mudha'af itu harus selalu diidghamkan? Apakah memungkinkan untuk tidak diidghamkan? Sehingga wacana ketika mentasrif lughawi fi'il mudha'af itu ada idgham, ada fak. Tidak diidghamkan, dilepas. Kapan yang namanya mudha'af itu tidak boleh diidghamkan? Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Madda masih diidghamkan. Maddu masih diidghamkan. Maddat. Dal yang pertama diidghamkan, dimasukkan kepada dal yang kedua. Maddat, maddata, madadna, madadna. Dal dua huruf yang sejenis sudah ditulis dua-duanya. Diinformasikan begitu saja, Ustaz. Hati-hati ya. Kalau sedang mentasrif lughawi fi'il mudha'af, hati-hati ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kenapa? Karena dua huruf yang sejenis yang awalnya harus diidghamkan, ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik justru tidak boleh diidghamkan, harus difak. Konsep itu sudah selesai, Ustaz. Bisa sudah mentasrif lughawi, sudah bisa anak kita dengan ditekankan itu. A'alla, asalnya a'lala. A'alla masih idgham. Dua huruf sejenis, lam diidghamkan. A'allu, a'allat, a'allata, langsung diikutkan yang tidak diidghamkan pokoknya. Harus difak. A'lalna, a'lalta, a'laltuma, a'laltum, a'lalti, a'laltuma, a'laltunna, a'laltu, a'lalna. Apakah diidghamkan? Itu yang saya katakan, letak kesulitan ketika mentasrif fi'il mudha'af itu apa? Jadi anak-anak harus bisa skema ini, Ustaz, membaca skema ini harus bisa. Kami belajar tasrif lughawi itu pakai skema ini, Ustaz. Meskipun contoh-contohnya juga ada, kolom-kolomnya juga ada. Tapi pikiran, logika berpikir ketika belajar tasrif lughawi, ya ini sudah. Bagaimana kalau mahmuz? Mahmuz gak ada masalah.
Amala amala amalu amalat amalata amalna. Sa'ala sa'ala sa'alu sa'alat sa'alata sa'alna. Qara'a qara'a qara'u qara'at qara'ata qara'na. Enggak ada masalah itu. Mahmus enggak ada masalah. Misal enggak ada masalah. Apakah misal wawi, misal ya'i, enggak ada masalah. Wa'ada wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adna. Enggak ada masalah semua itu. Bagaimana kalau ajwaf? Kalau ajwaf ada masalah. Masalahnya ketika apa? Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ternyata ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, fi'il ajwaf yang ditasrif dengan lughawi itu dibedakan. Apakah mujarrad apa mazid? Yang sedang kita tasrif itu apakah mujarrad apa mazid? Begitu. Kalau seandainya mujarrad, kalau seandainya model aplikasinya sederhana, semuanya terjadi iltiqa usakina ini, tapi khusus mujarrad itu harus diperhatikan fa fi'ilnya. Kadang-kadang fa fi'ilnya di dhammah. Setelah ada iltiqa usakina ini, fa fi'ilnya kadang-kadang di dhammah, kadang-kadang di kasrah. Qama qama qamu qamat qamata qumna. Khafa khafa khafu khafat khafata khifna. Kok ada kasrah, ada dhammah? Dengan pasti Ustaz, murid kita ketika ngerti fi'il mudhari'nya, ketika mentasrif lughawi fi'il ajwaf, dengan pasti pada akhirnya harus berkesimpulan, oh fa fi'ilnya itu harus di dhammah, oh fa fi'ilnya itu harus di kasrah. Caranya bagaimana? Fi'il mudhari'nya mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan yaf'ulu. Oke, di dhammah. Fi'il mudhari'nya mengikuti apa? Mengikuti wazan yaf'ilu. Selain yaf'ulu, oh berarti di kasrah. Khafa ya khafu. Yang mana itu? Dulu, sebentar dulu. Iya. Ya. Gitu. Udah dulu. Coba itu. Soma ya sumu. Berarti mengikuti. Ini mujarrad. Soma itu mujarrad itu. Tidak ada huruf ziyadahnya. Waisan hal tanamnya tidak ada itu. Mengikuti wazan apa fi'il mudhari'nya? Yaf'ulu. Ya sudah, kalau mengikuti wazan yaf'ulu, fa fi'ilnya setelah terjadi iltiqa usakina ini di dhamma aja. Soma ya soma, somu, somat, soma. Sumna, pasti sumna itu. Ja'a yaji'u. Mengikuti wazan apa? Selain yaf'ulu itu. Kasrohkan itu. Begitu. Jadi ini aplikatif ini. Ini genuine punya Anal Bidayah ini. Skema ini genuine, enggak nyontoh yang lain kami. Jadi perenungan panjang itu menjadi penting sehingga skema ini begitu. Ja'a ja'a ja'u ja'at ja'ata ji'na mesti. Khafa ya khafu. Khifna nanti mesti. Nama ya namu, nimna mesti nanti. Begitu. Sudah, ini sudah kita pikirkan Ustaz. Ya. Nah, anak-anak disuruh ini. Kalau mazid bagaimana? Langsung nggak pakai perubahan dhammah kasrah, langsung pakai konsep iltiqa usakina ini. Adhafa adhafa adhafu adhafat adhafata, langsung ditabrakkan. Adhafna. Enggak ada perubahan. Istaqama istaqama istaqamu istaqamat istaqamata, ditabrakkan. Istaqamna. Murni iltiqa usakina ini. Kalau di atas ada iltiqa usakina ini, tapi khusus fa fi'ilnya itu di dhammah dan di kasrah. Bisa di dhammah, bisa di kasrah. Caranya bagaimana? Mengikuti wazan yaf'ulu atau selain yaf'ulu. Itu kalau ajwaf Ustaz. Sudah selesai gitu tak Ustaz. Tapi logika begini nih Ustaz. 15 menit sampai 20 menit kita bersama-sama. Udah? Satu hari nanti malamnya, itu anak-anak ada halakoh. Belajar tasrif lughawi, dan pagi ya. Ya. Tasrif istilahi, tasrif lughawi. Tasrif istilahi, tasrif lughawi. Setiap hari. Tanpa melihat kelas Ustaz. Ketika yang pinter, jadikan tutor. Karena jangan sampai tidak bagus tasrifnya anak kita. Ya, meskipun sudah hatam, sudah lulus,
nilainya angka 100 sudah. Pada waktu misalnya pengkaderan pertama itu sudah selesai, itu kalau bisa, kalau tasrif itu jangan ditinggal, Ustaz. Kalau bisa. Ya, itu semacam itu. Kalau sudah pintar, jadikan tutor. Ya. Itu kalau seandainya ajwaf. Bagaimana kalau seandainya nakis? Nakis itu, ya kan? Permasalahannya ketika bertemu dengan alif tathniyah. Ya kan? Nakis itu awalnya wawu atau iya itu harus dirubah menjadi alif. Wawu atau iya itu harus dirubah menjadi alif, diganti alif. Ubdilata alifan. Nakis itu begitu asalnya. Asalnya ini adalah romaya. Ini berubah menjadi roma. Ya. Iya, yang karena memenuhi persyaratan berubah menjadi alif, ketika bertemu dengan alif tathniyah, itu harus berubah menjadi ya lagi, Ustaz. Itu maksudnya. Roma, romaya. Begitu. Roma, romaya. Ketika bertemu dengan alif tathniyah. Roma, romaya. Begitu. Begitu. I'adatul alif ila asliha. Mengembalikan alif kepada bentuk asalnya. Apakah asalnya itu adalah wawu atau ya dikembalikan lagi? Ya kan? Ternyata di situ ada masalah. Beda penyikapan antara ketika yang kita hadapi itu adalah mujarrad dan ketika yang kita hadapi itu adalah mazid. Kalau mujarrad memungkinkan dikembalikan kepada wawu atau ya, tapi kalau mazid itu pasti dikembalikan kepada ya. Ya, istalqa mazid, istalqaya, nggak usah mikir itu. Ta'atoya, shallaya, mazid semua itu. Zakaya, mesti ya. Tapi kalau mujarrad memungkinkan wawu, memungkinkan iya. Kapan mengetahui bahwa ketika bertemu dengan alif tathniyah, alif itu harus berubah menjadi wawu atau ya, dikembalikan kepada asalnya, bisa jadi asalnya wawu atau ya, itu bagaimana caranya? Dilihat tulisannya. Kalau tulisannya pakai alif lajinah, itu yang pertama, itu kembalinya kepada ya. Sehingga kalau seandainya tulisannya sudah begini, ini pakai analisis, Ustaz. Ini pendekatan induktif, Ustaz. Roma, nggak ada kaidahnya ini. Kita sendiri ngarang, nggak apa-apa ngarang kan. Roma ya, karena tulisannya begini, pasti ya itu nanti. Kalau alifnya alif tegak, ghairul layyinah itu. Alifnya alif tegak, pakai wawu. Da'awa, ghazawa. Yang resmi adalah pendekatan masdar. Apakah ketika masdarnya itu yang muncul, bentuk masdarnya yang muncul atau wawu, atau ya? Kalau yang muncul itu adalah ya, maka ya. Kalau yang muncul itu adalah wawu, maka wawu. Roma yarmi rimayatan romyan. Sehingga ketika bertemu dengan alif tathniyah yang dimunculkan, ya. Roma ya. Kenapa? Bentuk masdarnya yang muncul adalah ya. Ghaza yaghzu ghazwan ghazwatan, wawu yang muncul. Ghaza ghazawa. Ya. Itu seperti itu. Itu kalau seandainya kita bertemu dengan alif tathniyah. Kalau seandainya fi'il nakis itu kita tasrif bertemu dengan wawu jamak, masalahnya pada ain fi'il, Ustaz. Ain fi'ilnya, apakah di fathah atau di dhammah? Itu secara aplikatif itu begitu, Ustaz. Kapan di fathah? Ketika ain fi'ilnya itu di fathah. Kalau lam fi'ilnya itu terbuang, Ustaz, karena terjadi iltiqa sakinah ini. Romaya, gak mungkin romayu. Ya kan? Terjadi iltiqa sakinah ini. Bagaimana terjadinya proses iltiqa sakinah ini? Karena yang idza tatarrafatil wawu itu, Ustaz. Pakai idza tatarrafatil wawu itu. Romaya, romayu. Iya, pada ujung di dhammah.
Idza tatarafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata, disukunlah ini. Karena disukun waw sejak awal sukun, ya sukun, terjadilah iltiqa usakina ini. Karena demikian huruf illat ini harus dibuang sehingga menjadi romau. Ya, begitu. Roma, Roma, ya, romau. Jadi masalahnya pada memnya, Ustaz. Pada ain fi'il, ain fi'il, ain fi'il. Bukan pada lam fi'il. Biasanya masalahnya itu pada lam fi'il. Ini ain fi'il. Ain fi'ilnya itu kadang-kadang misalnya di fathah, kadang-kadang di dhammah. Kapan di fathah? Kalau seandainya memang sejak awal fathah. Kapan di dhammah? Kalau seandainya sejak awal bukan fathah. Radiya, radiya, radiya. Ini di kasrah, di dhammah. Sekarang di kasrah ini, bukan fathah berarti. Radu, radiyallahu anhum wa radu an. Skema, coba nanti skema ini sampean faham, sampean upayakan bisa membaca. Ya. Khusyu nanti. Mesti khusyu. Enggak, itu sudah itu mujarrabat itu Ustaz. Jaro. Apanya? Jaro. Iya. Iya. Gitu. Gitu. Ya. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, i'adatul alif ila asliha. Mengembalikan alif kepada bentuk aslinya. Roma dikembalikan kepada aslinya. Romaya. Kemudian karena fathah menjadi tetap fathah ketika bertemu dengan waw jama', ain fi'ilnya bukan lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya hilang. Romau. Romat, terjadi iltiqa sakinah ini. Romata, romaina. Ini yang dhamir rafa' mutaharrik. Romaina, romaita, romaituma, romaitum. Romaiti, romaituma, romaitunna. Romaitu, romaina. Saya beri kesempatan sampean berpikir tentang ini dulu. Coba apa yang dulu. Di kira-kira begitu. Kalau saya paradigma berpikir ketika kita belajar tasrif lughawi itu adalah seperti ini. Ya. Berangkatlah dari pembagian sahih mu'tal, itu diperhatikan. Ya. Coba sampean pikir sekitar 15 menit. Pikir gitu. Ya. Kemudian kalau seandainya ada kesulitan dikomunikasikan. Coba apa yang sulit ini? Sudah paham ya tapi? Jelas ya? Lafif ini nggak dibedakan, Mbak. Apa? Nggak dibedakan mafruk makrun itu sama. Yang iya tetap karena itu mafruk makrun itu mengandung unsur nakis semua. Iya kan? Kalau mafruk itu misal plus nakis, kan begitu kan? Kalau makrun itu adalah ajwaf plus nakis, kan begitu kan? Sehingga itu sama persis dengan nakis semua. Oleh sebab itu lafif itu sama dengan nakis. Lafif cara pentasrifannya sama dengan nakis. Itu maksudnya begitu ini. Posisinya mesti nanti ada problem alif tathniyah, waw jama', dhamir rafa' mutaharrik. Ini nanti persis sama dengan nakis. Itu untuk mazid juga ya. Untuk mazid juga. Secara umum ini kan madi ya. Secara umum yang saya jangan secara umum logika ini kan penting logika ya. Logika memungkinkan untuk ditularkan pada fi'il mudhari, memungkinkan ditularkan untuk pada fi'il amar. Prinsip-prinsipnya sudah seperti itu. Ini kan yang tadi saya ngomong madi, fi'il madi semua kan. Oh mazid. Oh iya. Mazid. Tak pikir fi'il madi. Sampai ngomong mazid ya. Mazid, iya. Itu.
Yang paling penting anak kalau sudah ngerti logika berpikirnya itu kan membacanya dengan keyakinan, Ustaz. Karena pakai ilmu sudah. Membacanya itu tidak ngawur. Sudah pakai keyakinan. Ya, coba sekarang kolom-kolomnya. Kalau sudah nanti diberikan anunya. Yang mudore nggak ada, Pak. Mudore. Nah, yuk, itu logikanya sama persis ya. Nanti kolom-kolomnya, mana kolomnya? Kolomnya pakai PDF Ada itu. perbedaannya, nanti kan bakal ada perbedaan ya di mudore. Iya. Prinsipnya tapi secara umum logikanya agak sama, Ustaz. Ya. Tapi secara umum masuknya itu memang dari Sahih Mu'tal. Karena yang biasanya dibuat yang kecil. Seperti Yarmi ketika Yarmuna ya. Iya, karena kasroh. Kalau seandainya Yurma menjadi Yurmauna itu. Iya. Memang fathah itu tidak bisa ditundukkan oleh waw jama' itu, Ustaz. Kalau istilah dosen saya, fathah itu harokat sakti. Nggak mau tunduk sama waw jama'. Yakhshawna. Yakhshawna. Yaghzuna. Yaghzuna. Prinsipnya agak sama kalau dikembangkan. Pokoknya gini, Ustaz. Panjenengan meskipun sudah punya tulisan, mendengarlah, membacalah, itu Ustaz. Kalau seandainya kita memang benar-benar kepingin anak orang yang sudah dipercayakan kepada kita, ya, itu benar-benar bagus. Niki sinten? Abdina, Ciwasi. Oh, panjenengan ki. Ciwasi ini kan Jadi kan kalau kan tenggul sih cek kendala kan. Engki. Tinggal tanya menurut kan. Engki. Betul amin. Engki. Tak kenapa. Oh, tak pernah apa Engki. Engki. Ini Ustaz tinggal kolom-kolomnya tinggal. Jadi enak itu sudah. Kalau yang tadi itu kan ini kan ini fa'ala yaf'ulu, oleh sebab itu ini tegak semua. Anunya tegak semua, alifnya tegak semua. Ya. Jadi langsung. Gitu. Da'a wow langsung. Da'awa, tokhawa, adawa. Begitu. Ini pakai waw, pakai ya semua. Ramaya, saroya, kodoya. Itu bagaimana melogikakan yang tadi itu. Coba yang satu lagi di ini latihan tasrif lugawinya. Ini sudah jadinya. Ini untuk berlatih, kalau berlatih. Jadi kalau seandainya kita sedang berlatih dengan teman itu, kalau pakai LCD, slide ini dan slide yang ini, yang tadi itu yang kita tampilkan sebagai latihannya. Berarti supaya efektif harus model begini Pak, yang harus pakai langsung ditampilkan di layar. Bisa jadi pakai, iya kalau seandainya enak kan kalau pakai layar kan, ayo ini dibaca. Maksudnya kita kadang masih terkendala, kita masih manual, kadang harus nulis di dalam tulis, itu kadang bikin Ya, sekelas Al-Bahjah kok. kan bisa terasa ramanya. Maka kurikulumnya ya guru. Karena kita di sana tuh kalau saya pribadi pengen karena ngajar bahasa Arab juga kan sebenarnya butuh infokus gitu kan. Cuman karena
di kelas tempat cabang yang kami ajar itu nggak ada, akhirnya pakainya ini layar LCD TV. Cuman karena kalau pakai laptop sulit, akhirnya tak konekin ke HP. Jadi HDMI-nya bisa masuk ke HP. HDMI-nya. Oh, jenengan di cabang, Di cabang. bukan di Indo. Enggak. Jenengan? Karena bahasa Arab itu sudah dipisahkan Pak ini. Oh. Seperti yang semalam saya sampaikan, Oh. ada cabang Nahwu, ada cabang bahasa Arab. Oh. Cabang bahasa Arab ada 2 dipisah, yang Bani dan Arab. Oh. Beliau di cabang Nahwu. Oh. Kalau di Indo nggak ada pelajaran Nahwu, Di Indo ada. tapi nggak sedahsyat. Enggak, jadi apa namanya, di Indo itu memang dikurangi yang anak-anak dasar sudah tingkat Oh. menengah, yang di pusat agar lebih kondusif. Kalau tingkat dasar biar kondusif, karena kan di pusat banyak tamu, banyak ini, jadi Ya, santri kurang fokus. Kalau bahasa Arab dipisahkan satu. Kalau di jenengan berapa santri? 90-an. Oh. Cuma ada 3 kelas, jadi setiap guru ngajar sekitar 30 anak. Itu jauh jaraknya. Setengah jam. Iya. Oke. Iya, saya ketika nelpon Buya langsung nyebut namanya panjenengan. Tapi dan gula bingung. Saya raji. Wasik ji wasik. Ya, siapa gak ngerti aku. Dan monten dulu kali itu oning kita lumayan masuk anda bukan jami menon. Oke. Paterana senapa panjenengan? Pak. Muhibbin Buya Yahya. Kaman mana ke Abdu? Pak di laut nanti. Oh. Laut jalan silo. Oh, oke. Kita pak bon tempon gabdu. Ini lah dia jalan silo. Tepat. Hebat. Mereka sharing. Jadi metode itu memang tidak ada yang sempurna. Ya, jadi memang harus dikomparasi penelitian dan seterusnya itu. Ya, jadi kalau kami ketika ngajar tasrif lughawi itu ya ini. Kerangka fikir besarnya itu ini. Berangkatlah dari fi'il shahih dan mu'tal. Setelah itu binanya apakah ini sedang salim, mudha'af atau mahmus. Ketika mudha'af hati-hati ya ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, karena 2 huruf yang sejenis tidak selalu diidghamkan. Justru ketika kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik tidak boleh ada pengidghaman. Kalau seandainya ditanya kenapanya, misalnya seperti ini, madad tuh kok tidak boleh diidghamkan, lebih disebabkan karena sebuah kalimat fi'il apapun ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu harus dimabnikan ala sukun. Lam fi'ilnya harus sukun. Ini harus disukun memang. Tuntutannya ini sukun. Gak mungkin terjadi pengidghaman kalau justru huruf sejenis yang kedua itu sukun. Itu berlogika kalau itu sudah, Ustaz. Jadi sudah mutawasid atau muntahin itu yang anunya. Tapi kita tahu dasar logikanya kenapa kok terjadi fak ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Setiap fi'il, apakah madhi atau mudhari atau amar, ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu harus mabni ala sukun. Kenapa kalau mabni ala sukun? Persyaratan idgham, huruf yang kedua itu harus berharokat. Persyaratan idgham itu huruf yang kedua harus berharokat. Ini harus berharokat. Kenapa kok bisa menjadi madda? Karena ini yang berharokat, ini yang disukun. Loh kalau ini sukun nggak bisa terjadi pengidghaman. Terjadi ini harus disukun. Kenapa kok? Ini yang menyebabkan sukun ini. Dhamir rafa' mutaharrik ini. Nah, itu sudah berlogika, Ustaz. Berat kalau itu. Tapi di sini ya itu tadi prinsipnya. Omongan saya sampean ke sini biar tidak muspro diingat. Tidak ada materi sulit ketika diajarkan secara sistematis. Itu penting. Tidak ada materi sulit kalau seandainya diajarkan secara sistematis. Kenapa materi itu sulit? Karena logikanya tidak nyambung. Karena ada lompatan berpikir. Ketika sistematis itu tidak terjadi lompatan berpikir. Pertama sulit, kedua mungkin agak sulit, Ustaz. Ya. Ketiga sulit-sulit dikit, Ustaz. Keempat sudah agak sulit itu, Ustaz.
Itu begitu. Oleh sebab itu jangan takut pada materi sulit ketika diajarkan dengan sistematis. Oleh sebab itu guru itu penting, Ustaz. Harus guru itu memegang peranan penting untuk guru itu. Kalau seandainya gurunya sudah nggak jelas, repot sudah. Oleh sebab itu, kalau seandainya nanti berkesempatan, ya, sudah vaksinasi habis, macam-macam, sudah selesai, mungkin saya ke sana sambil silaturahim ke... Pak Haji dah tahu tempatnya. Sudah pernah ke sana, Pak Haji? 2 kali. Oh, 2 kali lagi. Oke. Itu nanti kita kumpulkan. Yang saya minta adalah guru-guru tafaqquh fiddin. Karena meskipun orang tafsir, Ustaz, orang macam-macam itu, Ustaz, harus ngerti nahwu itu, Ustaz. Harus ngerti, kalau nggak ngerti nahwu gimana? Ya, itu seperti itu. Dikumpulkan semuanya, itu seperti itu. Sambil, kalau di sana kan, saya punya saudara di ini, Ustaz. Di Bekasi, jauh dengan Bekasi ya. Saya Ini aslinya masih Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. Kemudian, kalau Purwakarta, Purwakarta, perbatasannya Karawang, Purwakarta. Oh iya, Purwakarta. Pokoknya itu, nggak ada materi sulit kalau diajarkan secara sistematis. Oleh sebab itu, guru harus diajarkan masalah filosofi dan fungsi dari masing-masing materi, karena filosofi dan fungsi dari masing-masing materi itulah yang pada akhirnya menjadikan guru bisa ngajar secara sistematis. Itu kata kunci, Ustaz. Sampean dapat itu saja dilaporkan ke Buya, itu sudah nggak muspro sampean ke sini. Dapat itu saja, Ustaz. Ya Buya, ngajar itu katanya Ustaz harus sistematis, satu. Yang bisa ngajar sistematis itu adalah guru yang punya keahlian. Guru yang punya keahlian itu, Buya, katanya Ustaz, adalah guru yang memahami dengan pasti filosofi dan fungsi dari masing-masing materi. Kalau seandainya ditanya, kenapa kok sampean ajari mujarrad mazid? Oh ya, mujarrad mazid itu nanti kaitannya dengan fawaidul makna. Mujarrad mazid itu juga bisa dikaitkan dengan misalnya tasrifan. Ini ya sifatnya qiyasi, ini sifatnya adalah samai. Itu bisa dijelaskan. Jangan jawabannya, kenapa kok ngajar mujarrad mazid? Ya sudah waktunya ini pertemuan kesekian. Wah, itu guru yang kurang baik ini. Kenapa kok diajari Sahih Mu'tal ini? Iya, karena yang tampak kadang-kadang bukan yang sebenarnya. Ada hadaf di situ, ada ibdal di situ, ada nakal di situ. Nah, misalnya begitu. Itu kalau seandainya sampean sudah begitu, guru mesti bagus. Ngajar pakai materi bahan ajar apapun bisa. Ya. Saya di sini, Ustaz, meskipun pondok kecil, karena saya berbasis penelitian. Sungguh saya berbasis penelitian, Ustaz. Saya dosen. Saya tidak main-main. Ngajar anaknya orang ini tidak main-main saya. Itu. Yang seperti yang saya katakan. Kita diandalkan oleh orang tua. Kita diandalkan, Ustaz. Sampai melakno. Murid kudu pinter nih. Kenapa? Karena diandalkan. Sama sekali ini tidak diajari oleh orang lain. Tidak dipanggil setiap minggu. Kemudian di privat. Enggak ini. Pasrah bongkoan di sini terus, wes. Apakah ini pada akhirnya menjadi calon ilmuwan atau tidak? Tergantung kami yang ada di pesantren. Apakah jadi orang baik atau tidak? Tergantung kami yang ada di pesantren. Oleh sebab itu kami tidak main-main tentang masalah itu. Itu begitu, Ustaz. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan panjenengan harus sering meneliti. Ya. Harus sering membaca, harus mendengar punyaan orang itu. Jangan kemudian menutup diri. Oh enggak, punyaan saya lebih baik. Enggak ada, kalau sudah atas nama karya manusia itu baik itu mesti nisbi itu. Nggak ada yang mutlak. Nggak ada yang mutlak itu, Ustaz. Saya datang ke Lirboyo tanya, gimana sampean cara yang ngajar? Saya datang ke Sidogiri, gimana caranya ngajar panjenengan? Saya datang ke Dalwa. Nggak boleh belajar kitab itu pakai utawi ya, Dalwa. Nggak apa-apa, silakan kan begitu kan. Itu Dalwa itu. Ya kemudian saya datang ke Langitan, saya datang ke Bata-Bata. Saya datang ke Asam Bagus, ada Mahat Ali di situ, Ustaz. Ya kan? Nulisnya di situ lumayan produktif. Datang kami 1 bis, 2 bis. Untuk apa? Bertanya. Apa nggak ada bentuk di sini? Ada, sangat ada bentuk di sini. Kenapa? Karena manusia, Ustaz. Nggak ada yang namanya sifat sempurna dinisbahkan kepada manusia, itu tidak ada. Oleh sebab itu buku kami juga ada kelemahan. Meskipun kita harus yakin
bahwa buku ini bagus sampai sekarang. Menurut kami, kalau dalam bahasa mazhab kan begitu. Ra'yi sahihun yahtamilul khata'. Pendapatku itu yang benar, tapi yahtamilul khata' dong. Mengandung kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata'un. Pendapat selain saya adalah salah, tapi yahtamilus shawab. Mengandung kemungkinan benar. Tidak boleh ada pemutlakan ketika itu dinisbahkan kepada manusia. Oleh sebab itu, itu kata kunci begitu. Belajar nahwu harus sistematis. Sorof itu paradigma dirubah, Ustaz. Apalagi sampean menjadi penentu kebijakan, pengasuh lokal kan, ada pengasuh lokal mungkin ya. Pengasuh lokal di apa istilah mudir, apa istilah? Murokib, pengawas. Tapi mudir juga sudah Ada mudirnya ada. Ada mudir misalnya ya. Itu misalnya begitu. Ya itu yang berkebijakan. Kan tidak sentral ya Buya semua kan? Iya kan? itu globalnya, besarnya. Iya, globalnya, iya kan? Tapi di situ ada kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kearifan lokal. Seperti tadi usulan saya, ayolah sorof diberi waktu 15 menit, 10. Kan masa nggak bisa seperti itu. Ayo, sorof itu penting. Jangan kemudian anak mubtadiin saja. Anak yang mutawasid dan muntahin itu seru, tapi caranya tutor sebaya. Nah itu, begitu-begitu itu yang menurut saya kebijakan lokal. Karena sorof itu akurasinya harus 100%. Ustaz. Saya kalau sedang menguji kitab, kalau salah di masjid, langsung nggak saya menangkan. Ini newcomer ini, pendatang baru ini. Salah kok di masjid. Salah ya di mujarrad nggak masalah, di ngawur. Ustadznya kan ngawur bisa naik mujarrad itu. Itu begitu. Ya. Itu caranya begitu Ustaz. Nah nanti kolom-kolom dan seterusnya kalau seandainya mau dipelajari ya kan Al-Bahjah sudah nyambung ke kami, kita saudara dan seterusnya, tidak masalah. Tuh. Ada yang perlu dikonfirmasi kira-kira? Untuk fil amr sama kayak muda. Muda kan kalau di tampilan muda. Bisa nggak dirubah umdud? Boleh. Mudda umdud boleh. Nah, itu kan begitu. Mudda. Asalnya itu kan umdud Ustadz. Umdud. Asalnya umdud. Nah, ini ceritanya. Nah, kan cerita ini namanya. Namanya ilal itu cerita Ustadz. Kepingin diidghamkan. Ya kan? Lah kepingin diidghamkan ya ini nggak bisa, tidak, ini harus sukun, ini harus berharokat. Iya kan? Nakal Ustaz. Dirubah sekarang. Ya kan? Akhirnya sudah begini Ustaz. Nah, begini. Sekarang begini. Sama-sama. Ya kan? Ini harus diharokati Ustaz. Sukun itu bisa diharokati banyak. Ya. Tapi lil khiffah yang umum, lil khiffah ini kan mabninya ala sukun Ustaz. Karena fil amar. Lil khiffah fathah Ustaz. Akhirnya menjadi mudda. Hamzahnya mana? Loh ini tidak ada ikhtiyaj sudah. Barang hamzah wasal itu didatangkan agar bisa dibaca. Ini sudah bisa dibaca. Oleh sebab itu memungkinkan untuk umdud, memungkinkan untuk mudda. Ceritanya itu karena kepingin diidghamkan. Yang awalnya tidak diidghamkan, kepingin diidghamkan. Caranya pengidghaman bagaimana? Ya harus digeser. Gak mungkin ada terjadi pengidghaman ketika memnya itu sukun. Disukun, dirubah, dioper. Ya kan? Ini sudah sukun semua. Karena ini mabnun ala sukun. Fil amar, yang sahihul akhir walam yattasul bi akhiri syai'un. Itu sukun. Pokoknya gini intinya Ustaz. Pokoknya kalau Ustaz itu sudah menjadi murokibnya tadi, pengawas atau penanggung jawab bahasa di situ itu, yaitu jangan berhenti membaca. Jangan berhenti mendengar temuan orang lain, diperhatikan. Untuk apa? Bukan untuk gengsi-gengsian, untuk agar kita lebih amanah dalam rangka menjadikan anak orang lain yang sudah percaya kepada kita itu lebih bagus. Ya. Ini bisa jadi anak adiknya banyak Ustaz. Sampean mondok 3 tahun naik. Selama 3 tahun kita teledor Ustaz. Nggak dapat apa-apa Ustaz. Kan paham maksudnya? Kan ada yang begitu. Ayo gantian, adike mari ngene sing mondok. 3 tahun itu kita masih teledor, gak dirawat apa-apa. Gimana ini? Oleh sebab itu kalau sudah menerima santri itu kan menurut saya juga harus
di luar biasa kan perawatan kita agar kita amanah dan seterusnya itu. Allah begitu. Kalau seandainya pakai itu tidak ada modifikasi ya tinggal itu Ustaz, ada takwid, ada tadrib. Takwid 1, takwid 2, takwid 3, takwid 4, takwid 5 itu dihafal, dibaca terus itu. Kalau perpustakaan sudah bagus, Ustaz, koleksi perpustakaan itu ya, buku-buku Lirboyo, buku-buku Ploso, terjemahan Alfiyah, terjemah. Kalau di yang itu diisi menurut saya. Ya, begitu. Di sini Ustaz, saya kan peneliti Ustaz. Kalau ada buku baru yang mengklaim, saya tidak suka tapi mengklaim ini 1 jam bisa baca kitab gitu, nggak suka. Tapi saya beli Ustaz. Kalau di internet itu ada informasi itu saya beli. Seperti apa yang mengklaim 1 jam bisa baca kitab ya. Kan ada yang judul bombastis ya marketing aja sebenarnya itu. Ya kita beli, kita belajar. Oh tidak, ternyata macam-macam. Saya katakan tidak senang memberikan angin surga. Gitu. Tidak senang memberikan angin surga. Ini tahun pertama sudah berani lomba baca kitab ini. Meskipun kalah belum beruntung, tapi sudah tampil. Tahun pertama, ini kan sekarang sudah masuk tahun kedua, belum corona itu. Gitu. Itu karena percaya diri aja. Itu. Ini begitu, Ustaz. Jadi yakin kalau dari aspek sistem, dari aspek materi, dari aspek waktu kita sudah lumayan rasional meskipun waktu di sini kurang bagus ya. Kurang bagus itu maksudnya apa? Cuman 3 jam karena ini sekolahnya di Darussolah. Ini di mana? Darussolah juga. Jadi ada orang yang pokoknya mondok di sini. Sudah ada begitu. Sudah pondok tujuan Ustaz. Mau sekolah di SMP atau di Darussolah. Darussolah itu pondok juga. Atau di MTS 1 atau di mana? Ada yang pakai persamaan. Terserah pokoknya mondok di sini. Sudah ada di sini Ustaz. Karena apa? Jenis kelamin. Karakter sudah ada. Gitu. Karena beberapa kali kita sudah menang lomba baca kitab itu anunya begitu. Apa dia pesantren? Agak banyak pesantren ki. Saya pasti. Wakaf kasa. Untuk jadi kayak nilai amanah tanpa kon ada albah. Oh. Bunyi aktif. Oke lagi. Deki kan ben albahja kan panjenengan soro rok norok nih kan. Masa enten? Kama? Bagi aktifnya kan alin. Kan itu murid jo. Oh. Alin itu saya pada berakhir lokasi jadi roto. Oh jadi roto. Senapaan lo kasih? Luas ki. Bawa nabi luas itu jena para belungnya buat. Hampir 1 hektar. Ya? Cuman dianukan di mana yang saya kemarin kan. Pada ke akhirnya kemarin lokapi menabi di kurang warning kelanjutnya cuman bakon sampai hati kan. Buya sangat. Kan buya kita Rabu ki ke Jember, tak tahu Rabu. Kita rumah. Bisa. Belum pernah nyampe ya ke Jember ya. Belum. Dan iki kan nano bentong kan Ki Hamid kalau Ki Hamid tahun Hamid Pasuruan. Tadi itu baca kitab pun bulan kan. Kenapa? Baca kitab pun yang betul. Enten tak benter keng belajar pun. Itu. Memang yang penting usaha. Jadi kalau kami itu begitu, maksimalisasi ikhtiar insaniyahnya itu harus dimaksimalkan. Ya, oleh sebab itu kan kebijakan-kebijakan itu terus harus ada evaluasi. Kebijakan. Kalau ada kesulitan, pertanyaan apa? Monggo. Nah ini apa yang di bundle Fil Amr Hamzah itu boleh dikasih tanda kopnya berarti
kufun. Mm-mm. Itu kan hamzanya wasol. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa dikasih tanda. Oh, kalau itu masalah penulisan ya. Masalah penulisan. Pokoknya yang penting skemanya jelas. Wasol itu pada thulathi, khumasi, sudasi. Kotok pada rubah. Itu aja. Masalah penulisan kadang-kadang yang nulis itu yang nulis saja. Saya kitabatul hamzah untuk yang modern, apakah kemudian pakai hamzah atau tidak? Nah, ini biasanya yang nulis ini, yang anu ini. Jadi yang penting kita tahu ini thulathi, apa khumasi, apa sudasi, atau khumasi, sudasi, macam-macam. Ketika misalnya rubai, kotok. Hanya rubai. Rubai saja. Kalau thulathi itu wasol, khumasi wasol, sudasi wasol. Gitu aja. Anunya. Sudah. Nah, nanti kalau sudah, kemungkinan besok boleh pulang. Mau pulang jam berapa besok rencananya? Mungkin agak ya pagi aja. Pagi aja. Karena masih mampir ke Bangil lagi. Oh, ke Bangil ke mana? Ke Sekasan Basir lagi. Beliau ngamanatin titipan buat Budia katanya. Oh, Bangil Dalwa maksudnya. Nah, tapi nggak ke pondok, di Racinya, di dekat pondok, rumah beliau dekat pondok. Oh, iya. Untuk Masdar Mim nggak dibedakan di sini. Masdar aja, nggak ada Masdar Mim. Untuk Masdar. Bukan kolom. Oh, untuk kolom itu, untuk yang di atas. Ya, sebenarnya begitu itu kan karena kalau yang ekstrim begitu itu kan pada mujarrodnya. Kalau mazid kan nggak begitu anu. Meskipun ketika ada memnya namanya masdar mem. Kalau nggak ada memnya, ya semuanya itu kan kalau seandainya dikolomkan karena di situ itu kolom itu tidak hanya satu wazan, paham maksudnya ya? Bisa fa'ala, af'ala itu kan akhirnya untuk meletakkan mungkin dari tata letaknya pas akhirnya nggak nyaman, nggak enak gitu aja. Kalau zakka, yuzakki, tazkiyan, tazkiyatan, tazkaan, tizkaan, muzakkan, itu baru masdar memnya ada di urutan keberapa ini. Ketika af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan, ada berapa ini? Ya kan? Ini kan sulit untuk kolom ekstrim karena wazannya beda. Gitu kan? Kalau seandainya zakka saja memungkinkan ini. Zakka, yuzakki, tazkiyan, tazkiyatan, tazkaan, tizkaan, muzakkan, masdar mem dia. Ya kan? Berarti masdar pertama sampai yang kesekian sebelum muzakkan itu adalah masdar ghairu mem misalnya. Tapi ketika kemudian kita kolomkan padahal di situ yang belakangnya bawahnya itu adalah wazan af'ala, sudah gak nyambung nanti di mana? Nah, itu tata letak menjadi kacau. Memang tata letak itu menjadi penting kadang-kadang. Anunya itu. Kan mon ana dadi tretan panjenengan dan kula. Lebih lah mampir gak sah dan kula main gak sah panjenengan main kantor. Tuh, punya saudara ini kan nyaman. Kemarin saya sebenarnya mau ikut. Cuman kondisinya pada waktu itu kami puasa hampir maghrib. Nanti gimana ketika maghribnya bingung Tapi tampak cina ika banget kan bini ika tawarengon yang jak panjenengan ngir saya. Datang bawa sobung. Sudah dibilangin. Bilang ini gitu. Oh. Itu pada waktu itu puasa. Galaksi ya atuh. Tempurco ya lumayan gitu. Men langsung 15 kilo gitu. dari kantor. Oke. Allah. Mungkin itu dulu anunya. Semoga manfaat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Amin.